Ya, kenapa? Dalam pandangan tasawuf, jasad ini kan bayangan. Nah, jadi dia bukan aslinya. Yang namanya bayangan itu ya mengikut pemilik bayangan. Nah, di mana pemilik bayangan ada, bayangan pasti ngikut. Nah, kayak gini. Nah ini bayangan. هل أتى على الإنسان حين wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatan. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Nur Iman beserta Bapak-bapak para pinisepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan ini kita masih sibuk memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini ada baiknya kita mencoba untuk memperhatikan peristiwa tersebut. Pertama, kita perlu pahami bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran petunjuk buat manusia, berarti Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Nah, ini yang perlu kita cari, apa petunjuknya. Kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 1, sedangkan peristiwa Mi'rajnya tercantum di dalam surat An-Najmi. Oleh karena itu perlu kita cari petunjuk daripada peristiwa itu. Karena petunjuknya itulah yang dapat kita laksanakan. Al-Quran ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan beberapa gaya bahasa. Ada dalam bentuk amar, perintah, ada dalam bentuk nahi, larangan, ada dalam bentuk khabariyah, kisah-kisah atau cerita, ada dalam bentuk insya'iyah, harapan, ada yang dalam bentuk wa'ad dan wa'id, ya, janji baik dan janji buruk. Peristiwa Isra Mi'raj termasuk bagian daripada khabariyah, cerita atau kisah. Banyak kisah yang tercantum dalam Al-Quran, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Ada ceritanya Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa belah laut, ada cerita Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu sehingga memancar 12 mata air, dan banyak lagi yang lain. Ya, jadi semua itu adalah petunjuk. Ya, jadi walaupun disampaikan dalam bentuk kisah atau cerita, tetapi itu adalah petunjuk. Nah, disinilah yang perlu kita cari. Apa petunjuk dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu?
Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu bisa kita lihat dari pertama pandangan syariat. Peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan syariat. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan tarekat. Dan yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan hakikat dan ma'rifat. Nah, jadi kita lihat tiga ini. Apa peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan syariat, dan apa dalam pandangan tarekat, dan apa pula dalam pandangan hakikat dan ma'rifat. Pertama, dalam pandangan syariat. Kalau kita melihat dari sudut pandangan syariat, syariat itu artinya perbuatan nyata. Ya. Sebab ruang lingkup syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj dilihat dari kacamata syariat, perjalanan Rasulullah SAW pada satu malam berangkat dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa kemudian beliau naik ke langit hingga sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, kemudian beliau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan perintah sholat. Nah, ini cerita yang sering kita dengar. Ya. Nah, kadang-kadang justru yang dikupas itu tentang sholatnya. Ya, jadi bukan petunjuknya, tetapi justru banyak bercerita tentang sholat. Kata. Walaupun kadang-kadang cerita tentang sholat itu juga nggak tuntas juga. Sehingga banyak ya dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari kacamata syariat, perjalanan Rasulullah pada satu malam ya, dari Masjidil Haram hingga ke Masjid Aqsa. Masjid Haram itu masih ada sampai sekarang, yaitu di Makkahul Mukarramah. Masjid Aqsa itu juga masih ada di Palestina. Cuman kayaknya agak susah ke sana. Ya. Karena pertama ongkos, ya. Yang kedua masih dikuasai oleh Israel. Jadi kalau kita gambarkan mau ketemu Allah itu harus ke Aqsa dulu, kayaknya susah ketemu kita. Ya. Dari Aqsa kemudian beliau baru naik ke langit. Ini sering diperbincangkan, apakah yang berangkat itu ruhnya saja atau ruh dengan jasad atau mimpi. Ini kadang-kadang dipertanyakan. Ya boleh-boleh saja untuk nambah pengetahuan, tapi kalau menurut saya nggak penting-penting amat ya, begitu. Ya. Kenapa? Karena sudah tercantum dalam Al-Quran. Apakah kalau berangkat ruhnya saja kita nggak percaya? Ya, apakah misalnya kalau dia itu mimpi umpamanya kita nggak yakin? Nah, kalau nggak percaya dengan peristiwa itu rusak imannya. Kenapa? Karena peristiwa itu sudah ada dalam Al-Quran. Sedangkan salah satu rukun iman percaya kepada Al-Quran. Maka saya pikir ya tidak penting-penting amat membicarakan apakah ruhnya dengan jasad, apakah ruhnya saja. Ya sekedar untuk pengetahuan ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, pertama Nabi itu selalu didampingi Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu terbuat dari nur. Jadi bukan manusia biasa. Ya, satu. Yang kedua sampai di Aqsa itu disambut oleh arwahnya para anbiya. Disambut oleh arwahnya para nabi, para rasul, dan disambut oleh para malaikat. Jadi sebelum Nabi datang itu ruh pada anbiya, para mursalin sudah memenuhi Masjid Aqsa. Malaikat juga sudah banyak yang ngumpul di situ. Jadi artinya Nabi itu bertemu para arwah. Jadi bukan disambut oleh gubernur atau disambut oleh wali kota, bukan. Dari sini kita bisa pahami ini adalah perjalanan rohani. Bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan rohani.
Tapi meskipun dia perjalanan rohani, gitu ya, apakah fisiknya juga bisa ngikut? Jangankan sekelas Nabi SAW, ya, umatnya saja yang sampai ke makomnya bisa saja ruhnya berangkat ikut, jasmani yang ikut. Ada satu kisah kejadian, ya. Ini menurut informasi yang saya terima, ini kejadian benar, tapi sudah lama. Di kampung saya itu, di Krui itu ada namanya pekan. Nah, kalau kita di kota ini namanya pasar tempel. Ya. Jadi di kampung itu pekan itu ada 2 kali seminggunya itu. Hari Ahad sama hari Arba atau hari Rabu. 2 kali. Jadi pada suatu pekan itu ada salah seorang tukang cukur. Dia biasa kalau hari pekan dia datang untuk bercukur. Nah, dia datanglah ke pekan itu, lalu kemudian dia siapkanlah alat-alatnya. Nah, bahwa dia memang sudah bawa kursi, bawa alat-alat cukur. Nah, pagi itu baru selesai mempersiapkan itu, datang seseorang. Ya, minta dicukur. Orang itu gondrong. Nah, karena dia minta dicukur, oleh tukang cukur itu dicukur sebelah dulu. Baru selesai cukur sebelah, orang ini ngomong, "Pak, tunggu dulu." "Kenapa?" katanya. "Di Arafah sekarang sedang kebakaran. Saya ingin membantu mereka memadamkan api. Saya kalau tidur nanti jangan dibangunkan," kata dia. Nah, nggak lama tak tidur dia. Jadi tukang cukur itu istirahat dulu, nunggu dia bangun. Karena nggak boleh dibangunkan. Kira-kira setengah jam kemudian bangun dia. Nah, udah bangun, udah katanya. Alhamdulillah apinya sudah padam katanya. Tadi membubung katanya. Ya, tapi alam saya datang katanya udah padam apinya. Jadi tukang cukur itu bengong aja dia. Benar nggak cerita ini gitu ya. Ya. Nah, beberapa sebulan kemudian, karena pada masa itu ke Mekah itu 3 bulan, Pak. Ya, pakai kapal laut gitu ya. Jadi sebulan kemudian ada orang kampung tukang cukur itu baru pulang dari Mekah. Kebetulan dia yang menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Nah, datanglah si tukang cukur ini tadi untuk bersilaturahim. Ya, namanya orang pulang dari Mekah datang untuk silaturahim. Berceritalah Pak Haji ini tadi. Ceritanya, kata beliau, kami waktu wukuf di Arafah, tenda kami kebakaran katanya. Ya. Kami sudah berusaha memadamkan api, nggak padam-padam katanya. Tapi untung ada satu orang, tapi ya gundul sebelah katanya. Nah, dialah kata yang nyiram api itu sampai alhamdulillah padam katanya. Nah, dengan mendengar gundul sebelah itu, ingatlah si tukang cukur tadi bahwa dia pernah mencukur orang yang katanya memadamkan api di Arafah katanya. Nah, pada saat itu memang baru selesai gundul sebelah. Nah, jadi kepalanya gundul sebelah, kepala masih gondrong. Nah, jadi artinya memperhatikan cerita ini ya sekelas ya dia saja hamba Allah umat Muhammad bisa seperti itu, ruh berangkat, jasad ngikut. Ini yang dalam bahasa tasawuf angkat jasad kepada ruh. Kalau kita ini kan angkat ruh kepada jasad. Ya, di mana jasad kita ada, ruh kita ngikut. Itu namanya angkat ruh kepada jasad. Kalau orang ini tadi angkat jasad kepada ruh. Ruhnya sudah berangkat, ya jasadnya ngikut. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Dalam pandangan tasawuf, jasad ini kan bayangan. Nah, jadi dia bukan aslinya. Yang namanya bayangan itu ya mengikut pemilik bayangan. Nah, di mana pemilik bayangan ada, bayangan pasti ngikut. Nah, kayak gini. Nah, ini bayangan. Nah, ini bayangan. Nah, begitu gelas ini pindah, bayangan pindah juga. Gitu. Nah, begitu. Jadi makanya saya bilang tadi tidak penting-penting amat kalau bicarakan apakah ruhnya saja, paruh pakai jasa. Gitu. Karena bukan itu yang dituju. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kita lihat dalam pandangan tarekat. Ya.
kemana Nabi kita ketika berangkat Isra Mi'raj? Beliau menghadap Allah. Ya, beliau menghadap Allah. Jadi bukan jalan-jalan, bukan menghibur diri karena sudah kena musibah. Kan sebelumnya kan istri beliau berpulang ke rahmatullah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Teman beliau Abu Talib juga berpulang ke rahmatullah. Sehingga tahun itu disebut dengan Sanatul Hazan. Ya, tahun kesedihan. Sehingga ada orang mengait-ngaitkan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu Allah yang menghibur beliau. Ya, supaya jangan terlalu sedih. Saya pikir enggak ke sana arahnya. Ya, jadi bukan jalan-jalan, bukan untuk hiburan, bukan. Tujuannya untuk menghadap Allah. Mengapa dipanggil oleh Allah untuk menghadap? Di dalam Al-Quran itu disebutkan linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Ya, itu apa namanya? Pokoknya fokusnya ke situ. Jadi Nabi SAW diberangkatkan Isra Mi'raj menghadap kepada Allah linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Apa maksud memperlihatkan? Ya, kalau seorang desainer mendesain sebuah pakaian, begitu sudah selesai, dia ingin orang lain supaya tahu. Maka dia perlihatkanlah hasil desainnya tadi. Memperlihatkan bahasa desainer itu adalah memperagakan. Nah, jadi memperagakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kalau begitu bisa kita pahami bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Nah, begini loh kalau ingin menghadap Allah. Nah, ini peragaan supaya bisa dicontoh oleh umat. Ditengarai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj itu setiap saat, Pak, bukan hanya sekali. Ya. Isra Mi'raj itu sering kali, cuman yang diperagakan sekali. Untuk apa? Supaya dicontoh oleh umat. Nah, bagaimana caranya kalau ingin menghadap Allah? Contohlah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apa yang perlu kita contoh? Yang pertama ketemu Jibril. Siapa itu Jibril? Jibril itu adalah malaikat yang pada saat Isra Mi'raj berperan sebagai pembimbing Nabi. Jadi beliau membimbing Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menghadap Allah. Nah, satu poin. Berarti apa? Kalau ingin menghadap Allah harus ada pembimbing. Nggak bisa kita hanya dengar ceramah atau baca buku aja. Jadi kalau menghadap Allah nggak bisa otodidak, Pak. Harus ada pembimbing. Nah, setelah kita menemukan pembimbing yang dalam bahasa tarekat namanya mursyid. Ya, jadi harus ada mursyid, ada pembimbing. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap Allah, kembali kepada Allah. Wajib. Nah, kenapa wajib? Karena kembali kepada Allah itu wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, pulang ke Allah. Jadi kalau tidak kembali ke Allah ya nggak selamat. Yang namanya selamat dari mana dia datang ke situ dia pulang. Kalau nanti pulangnya berbeda ya nggak selamat, kesasar namanya. Nah, jadi wajib kembali kepada Allah. Ditengarai tidak bisa kembali kepada Allah tanpa pembimbing, maka dalam kaidah usul fikih ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib, tidak bisa sampai kalau tidak ada pembimbing, maka mencari pembimbing hukumnya wajib juga. Sama dengan misalnya wudhu, Pak. Wudhu itu kan sebenarnya awal mulai nggak wajib. Ya, Bapak Ibu sudah mandi misalnya, selesai mandi mau berwudhu, bagus. Nggak berwudhu juga nggak berdosa kan? Kan tidak wajib.
Tapi ketika kita akan sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak wudu. Kita tidak wudu, maka wudu menjadi wajib. Nah, tadinya awal mulanya belum wajib. Ya, tapi ketika kita akan melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak dalam wudu, maka wudu menjadi wajib. Nah, begitu juga kita mendapatkan pembimbing. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, kalau kamu sudah menemukan seorang guru pembimbing, jangan tinggalkan dia sebelum ruhmu dibawanya menghadap kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini artinya kalau kita sudah ketemu seorang pembimbing, seorang guru mursyid, jangan beranjak dari tempatnya, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibimbingnya dulu. Bagaimana cara menghadap Allah? Nah, dalam bahasa tarekat, jangan beranjak dari tempatnya sebelum kau ditalkin dulu. Talkin zikir. Nah, itu satu. Jadi Jibril itu berperan sebagai pembimbing. Nah, oleh karena itu ketika kita akan menghadap Allah harus ada pembimbing. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Jibril sebagai pembimbing sebelum berangkat? Beliau membelah dada Nabi. Dikeluarkan jantungnya. Untuk apa? Dibersihkan. Dada itu lambang fisik, nyata, zahir. Jantung itu lambang hati, batin. Untuk apa dibelah dan dikeluarkan jantungnya? Dibersihkan. Berarti kalau menghadap Allah, bersih lahir dan batin. Nggak bisa hanya pengetahuan saja, tapi hatinya kotor. Maka mesti bersih lahir dan batin. Nah, ketika kita ingin membersihkan diri, maka kita perlu bertanya kepada mereka yang ahli pembersihan diri. Ya, salah seorang diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mengungkapkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika kita akan membersihkan diri kita, maka kita perlu menempuh 4 langkah. Yang pertama, bersih dari hadas dan najis. Hadas besar, mandi. Hadas kecil, wudu. Membersihkan najis, terbuang benda, bau, dan rasa. Itu langkah pertama. Naik langkah yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 8 macam anggota tubuh zahir, membersihkannya dengan istighfar dan taubat. Nah, yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Anggota tubuh batin itu ada 7 yang kita sebut lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah, membersihkan anggota tubuh batin ini tidak cukup istighfar dan taubat, tapi harus pakai zikir. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Ada langkah yang ketiga. Naik ke langkah yang keempat, membersihkan ruh rabbani, diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana cara membersihkannya? Mengenal diri. Kenal diri, kenallah kepada Allah. Kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Ketika sudah tak tersangkut lagi hati ini dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja, maka itu namanya bersih. Kalau masih nyangkut ke jabatan, nyangkut ke duit, nyangkut ke harta, masih tersangkut, itu masih kotor. Ya. Jadi cara membersihkannya, mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Nah, jadi langkah yang keempat, kenali diri. Setelah kenal kita kepada diri kita, maka hilang sangkutan. Ketika hati sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, baru disebut bersih namanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita akan menghadap Allah, maka kita harus bersih lahir dan batin. Yang ketiga, nah, setelah dibersihkan itu, apa yang dilakukan oleh Jibril? Mendatangkan burak sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj dalam rangka menghadap Allah.
dalam bahasa tarekat, belah dada itu namanya talqin zikir. Nah, jadi kalau sudah ketemu guru mursyid tadi, belah dada talqin zikir. Nah, talqin zikir itu kan kalau bahasanya kan belajar cara berzikir. Itu dalam pengertian bahasa, tapi pengertian hakikatnya apa? Talqin zikir itu mempertautkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talqin zikir. Ya. Ketika Nabi akan berangkat Isra Mi'raj, setelah dibelah dadanya, Jibril alaihissalam mendatangkan seekor burak. Nah, burak ini dijelaskan oleh Nabi sebagai tunggangan para rasul sebelum aku. Tunggangan para nabi-nabi sebelum aku. Nah, kita lihat tunggangan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh para rasul itu yang sama. Dari Adam sampai ke Sis, sampai ke Idris alaihissalam, sampai ke Sulaiman, sampai ke Musa, Isa, sampai ke Rasulullah. Satu tunggangannya burak itu. Apa? La ilaha illallah. Itu yang sama itu, Pak. Kalau syariatnya beda-beda. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Tapi kalau yang satu ini sama. Datang Nabi Adam bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Isis bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Idris bawa la ilaha illallah. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Sampai ke Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semua bawa la ilaha illallah. Nah, ini rupanya yang menjadi tunggangan para nabi-nabi sebelum. Nah, cuman masalahnya ketika Nabi SAW akan berangkat, didatangkan Jibril burak. Burak ini kan diambil oleh Jibril di taman burak dalam surga. Kan itu kisahnya. Nah, si burak ini burak yang paling kurus di antara sekian banyak burak. Nah, yang kurus ini ditanya oleh Jibril, wahai burak, kenapa kamu? Kok saya lihat badanmu kurus, kau bersedih hati sampai matamu mengeluarkan air, nangis. Ya Jibril, bagaimana saya tidak kurus semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu ingin ketemu. Sampai-sampai kerinduan saya membuat saya makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Nah, makanya sampai badan saya kurus. Nah, kata Jibril salam, nah saya ini mengambil burak untuk tunggangan Muhammad Isra Mi'raj. Kau mau? Mau ya Jibril. Nah, dibawalah si burak kurus ini tadi. Sampai di depan Nabi, si burak ini loncat-loncat sampai ditegur sama Jibril. Kenapa kamu kok loncat-loncat? Apa nggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Ya bukan begitu ya Jibril. Lalu kenapa? Sebelum Muhammad naik ke punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Apa janjinya wahai burak? Pertama, kalau kau sudah menaiki punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik punggung selain kau sendiri. Nah, kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik di punggung saya selain kau sendiri. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Setuju? Setuju. Kata si burak, wahai Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Nah, Nabi SAW meletakkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak tadi senangnya bukan main. Gembiranya bukan main. Sampai-sampai ya tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya. Membubung tinggi besar. Nah, gemuk lagi lah si burak ini. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ya. Burak ini kurus. Tunggangan burak ini tunggangan para nabi sebelumnya. Yang menjadi tunggangan nabi sebelumnya itu adalah la ilaha illallah. Nah, la ilallah ini semenjak ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, tauhid itu sudah nggak dipakai orang, Pak.
Orang sudah nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah api. Nah, yang tauhid sudah nggak dipakai lagi. Tapi dulu Nabi Isa alaihissalam pernah berpesan, nanti setelah aku akan ada lagi seorang rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama si Burak itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Lalu Burak ini minta kepada Nabi itu janji. Apa janjinya? Kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik punggung saya selain kamu sendiri. Artinya apa? Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ana khatamun anbiya. Saya penutup semua Nabi, kata Rasul SAW. Itu satu. Makanya tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Adapun selanjutnya para ulama-ulama meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada lagi Nabi berikutnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga nanti jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Artinya apa? Tidak akan ada yang masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah la ilaha itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah lalu kemudian si Burak minta, ya, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, si Burak gembiranya bukan main. Sampai tubuhnya membubung tinggi besar gemuk. Gitu ya. Apa maksudnya ini? Artinya, Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai keluar dari Arab. Sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Gemuk lagi lah si Burak tadi. Ini ibarat mencacahkan tangan di atas punggung Burak sangat sebentar. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kalimat ini 900 tahun cuman 40 pasang yang masuk. Nah kan ini namanya ibarat mencacahkan tangan ke atas punggung Burak sangat sebentar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya setelah talqin zikir kita dikasih kendaraan ya dengan zikir jahar la ilaha illallah. Itulah Buraknya. Nah, cuman kalau Burak sudah dikasih ditambatkan terus nggak pernah dipakai ya nggak nyampai lah. Nah, makanya sudah talqin zikir diamalkan zikirnya itu dipakai Buraknya. Nah, ini nggak udah dikasih Burak malah dikandangin gitu. Ya nggak nyampai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah, setelah dikasih Burak lalu kemudian ya berangkatlah Nabi SAW bersama Jibril sampai ke Sidratil Muntaha, terus naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratil Muntaha tadi, barulah ketemu Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini apa namanya pemahaman singkat dalam perspektif tarekat. Nah, sekarang kita lihat dalam perspektif hakikat dan ma'rifat. Nah, kemana Nabi SAW Isra Mi'raj? Menghadap Allah. Allah itu ada di mana? Jangan dibayangkan Allah itu di atas langit sana, Pak. Ya. Jadi kita harus paham dulu ilmu tauhid, ya kan? Makanya di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kamu tak lihat? Kalau bahasa tasawufnya, aku ada di dirimu, kenapa kau nggak tahu? Ya, jadi jangan mencari Tuhan itu keluar dari diri, Pak. Mau ketemu Allah, pergi kita keliling dunia, nggak bakal ketemu, nggak. Ya. Temuilah Allah itu di dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita jangan dibayangkan kalau mau ketemu Allah harus ke Aqsa dulu, terus baru naik ke langit. Alangkah jauhnya, nggak ketemu-ketemu nanti. Nah, maka kita perlu pahami secara hakikat, ya dan. Jadi ternyata ingin bertemu Allah, carilah di diri kita sendiri. Allah itu tidak jauh dari kita. Ya.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu kata Allah lebih hampir dari urat nadimu. Ya, urat nadi kita dekat sekali dengan kita. Kalau putus nadi kita ini kan mati. Ya. Tapi Allah lebih dekat lagi dari itu. Tapi kita perlu pahami lagi, ya, kitanya dengan Allah itu dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Karena Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Beda dengan aqua ini dekat sama gelas ini, ya. Nah, berhampiran dia. Nah, kalau di jarak jauh berantara. Nah, ini benda. Jadi kalau dia berhampir, kalau dia dekat berhampiran, kalau dia jauh berantara. Tapi kita dengan Allah tidak seperti itu. Dekat kita dengan Allah tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Kapan kita dekat dengan Allah? Ketika kita ingat Allah. Kapan kita jauh? Ketika kita lupa. Nah, jadi kita cek aja diri kita, sering dekat apa sering jauh. Ya, dekat dengan Allah itu ketika ingat. Kalau Allah mah ada terus sama kita, Pak. Allah nggak pernah meninggalkan oleh iblis segala macam sehingga lupa kita dengan Allah. Nah, jadi dekat dan jauhnya itu bukan dalam pengertian fisik, tetapi pengertiannya jauh tidak berantara, dekat tidak berhampiran. Nah, mencari Allah, ketemu Allah di mana? Temuilah Allah dalam hatimu, di dirimu sendiri. Makanya Nabi SAW Isra Mi'raj itu berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram. Ya. Ketika dibelah dadanya di mana? Dekat Baitullah. Nah, jadi Nabi itu digendong, digotong oleh Jibril ke dekat air Zam-Zam atau dekat Baitullah. Jadi artinya di haram itu ada Baitullah. Nah, yang Baitullah yang ada di hati kita mana? Di diri kita mana? Hati kita. Qalbul mu'minin Baitullah. Nah, berangkat dari situ. Ya, berangkat dari Baitullah. Dari haram yang ada Baitullahnya. Ya. Mana haram? Yang haram itu apa? Haram itu artinya diharamkan mengaku-ngaku ada. Diharamkan ngaku-ngaku kita pintar. Diharamkan ngaku-ngaku kita kuasa. Artinya apa? Berangkat dari nol, Pak. Berangkat dari kosong. Nah, di situ di mana ada Baitullah? Di hati kita. Jadi kalau kita ingin ketemu Allah, mulailah berangkat dari hati kita ini. Mau kita belajar zikir, mau kita belajar tarekat, mau kita mengkaji ilmu tasawuf, mau kita beribadah, maunya dulu. Baru kemudian dibawalah tubuhnya dari haram ke aqsa. Ya, Bapak Ibu datang ke masjid ini kan hatinya dulu mau. Kalau hatinya nggak mau kan nggak datang dia ke masjid ini. Nah, berangkat dari situ. Ya, mulailah dari hati kita sendiri. Jadi kalau memang dari hati kita sudah nolak, nggak bakal. Ya, makanya berangkat dari hati yang ada Baitullahnya itu loh. Ya. Nah, maka dibersihkan dulu. Apa bersihkan? Dibersihkan dari kotoran hati. Iri, dengki, hasud, gitu. Merasa kita kuasa, merasa kita hebat, merasa kita yang berilmu. Itu bersihkan dulu. Baru mau berangkat. Gitu. Makanya Nabi SAW berangkat Isra Mi'raj itu asro bi abdihi. Ya, memperjalankan akan hambanya. Ada banyak di situ, bukan asro abdahu. Sebenarnya bisa saja kalimat itu asro abdahu, memperjalankan akan hambanya, sudah menjadi kalimat sempurna. Tapi tidak menggunakan asro abdahu, tapi asro bi abdihi. Nah, kenapa pakai ba? Al-ba'u harfu jarin bi makna ma'iyah. Berarti Nabi itu berangkat bersama Allah. Nah, kita juga begitu. Bapak Ibu tadi berangkat dari rumah kan bersama Allah. Ya, Bapak bisa melihat kena basornya Allah. Bapak Ibu bisa dengar kena samanya Allah. Kuat berjalan kena kodratnya Allah. Kepingin hati berangkat pakai iradatnya Allah. Kan begitu. Bersama Allah. Nggak bisa kita sendiri. Kita nggak punya. Kodrat Allah. Mana kodrat kita? Nggak ada.
Melihat kita pakai basar Allah, mendengar kita pakai samanya Allah, yang punya kita mana? Nah, di situ kita berangkat dengan kosong. Ya, berangkat dari haram. Diharamkan ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku kuasa, ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku berilmu, ngaku-ngaku kita pintar. Itu tidak boleh. Itu diharamkan. Nah, dari situ kita berangkat. Dari mana? Di hati. Yang ada Baitullahnya tadi. Kemana? Ke Aqsa. Setelah hati kita mau, maka tubuhnya dibawa. Ada. Makanya Nabi itu menempuh 2 perjalanan. Haram Aqsa itu di bumi, di langit ghaib. Jadi 2 perjalanan zahir di bumi, perjalanan ghaib di langit. Ya. Zahir syariat, ghaib hakikat. Maka kita mesti menempuh 2 jalan. Jalan syariat zahiriyah dan hakikat batiniyah. Nggak bisa diambil salah satu, dibuang yang lain, rusak lah. Nggak ketemu Allah. Ada orang, pokoknya saya yang tekun aja syariatnya, saya nggak mau bertasawuf, nggak mau berhakikat. Ya silakan aja. Ibarat Isra Mi'raj hanya sampai ke Aqsa, Pak. Nggak naik ke langit, nggak ketemu Allah, nggak. Ya, hanya patuh aturan, taat aturan. Syariat kan aturan. Rajin sholatnya di awal waktu, misalnya fasih bacaannya, itu aturan. Taat aturan, tapi tidak ketemu siapa yang bikin aturan. Jadi syariat itu aturan, taat aturan, hakikat itu ingin ketemu siapa yang bikin aturan itu. Makanya dua-duanya nggak bisa ditinggal. Ya, as-syari'atu bila hakikatin natilah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Nggak ada ruh. Bersyariat tanpa hakikat sama dengan bangkai, Pak. Nggak ada ruh. Ya, tapi hakikat tanpa syariat batal. Maka dua-duanya mesti dipakai. Syariat kita jalani, kita laksanakan, hakikat kita pakai. Nah, makanya digambarkan ada seorang abid yang rajin betul ibadah, tapi kemudian masuk neraka. Kenapa? Karena nggak kenal Allah. Di luarnya bagus, di dalamnya rusak. Ya, syirik. Ya, patuh aturan benar, tetapi di dalamnya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tolak kalau masih syirik. Patuh aturan tapi di dalam syirik. Ngaku kita kuasa. Syirik itu Pak. Allah kuasa, kita kuasa. Allah melihat, kita melihat. Allah tahu, kita tahu. Dua berbenturan terus. Benar zahirnya tapi di dalamnya mempersekutukan Allah. Nah, makanya kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Artinya syariat ditolak kalau di dalamnya syirik. Nah, makanya dibenahi di dalamnya itu. Supaya di luarnya benar, di dalamnya juga benar. Syirik itu kan halus sekali Bapak Ibu. Ya, kalau syirik jali, syirik yang nyata, itu kita tahu lah. Nyembah patung, nyembah berhala. Kita sudah dengar bakal. Tapi syirik yang paling halus, itu kata Nabi SAW. Bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Itu syirik khafi. Tak terlihat sama sekali, tapi ada. Semut hitam kecil jalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, sama sekali tak terlihat. Soalnya kita nggak merasa kalau kita disyirik, tapi betul-betul masih mempersekutukan Allah itulah. Ya, masih mengaku kita kuasa. Allah kuasa, kita kuasa. Dua yang kuasa. Nah, supaya kita tidak syirik gimana? Buang kuasanya kita. La ilaha illallah artinya apa? Isbatkan hanya kepada Allah, buang yang dari kita, dari hamba. Ya. Nah, baru kita bisa nyampai, Pak. Maka bilang tadi, dari haram ke Aqsa. Haram itu ada Baitullah. Dari Baitullah itu mana? Nih hati kita. Nah, berangkat dari situ, setelah hati kita mau, tubuhnya juga ngikut, artinya hakikat dan syariat gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian disebutkan sholat itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Nah, seperti apa kita pahami oleh-oleh itu?
Jangan dipahami seperti kita kunjungan ke teman kita dapat oleh-oleh begitu. Oleh-oleh maksudnya itu karena perintah sholat itu turunnya pada saat Isra dan Mi'raj itu. Lalu kemudian Isra Mi'raj itu tergambarkan, teraplikasikan justru di dalam sholat. Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah apa tidak? Ketemu Allah kan? Di mana ketemunya Allah? Di atas Sidratil Muntaha. Nah kalau begitu kita harus naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratil Muntaha terus ketemu Allah. Nah pernah naik langit enggak? Mana langitnya? Jangan dibayangkan langit di situ, itu planet kalau di sana. Ya kan? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuhnya Adam yang kuberi nama As-Sudur, langit pertama. Di atas sudut ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, langit ketiga. Dalam fuad ada saqab, langit keempat. Dalam saqab ada luban, langit kelima. Dalam luban ada sir, langit keenam. Dalam sir ada sir, langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada nur. Kata Allah, ada nur. Di atas nur ada aku, la ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan selain aku. Dalam nur itu Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Sidrah kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang tinggi. Disitulah, di atas itu Rasul bertemu dengan Allah. Nah kita kalau sholat ketemu Allah, tidak. Gitu. Sholat itu mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya si al-mu'min. Nah kalau kita mi'raj mesti ketemu Allah. Mana buktinya kita ketemu Allah? Dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatu lillah. Kata siapa? Kata sifat. Nanti dijawab sama zat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dialog antara zat dan sifat. Nah jadi kalau kita sholat gak ketemu Allah, tidak mi'raj namanya itu. Cuman badan saja yang sholat, ruhnya tidak. Hanya sampai ke Aqsa saja, nggak naik ke langit. Maka mesti ketemu Allah dalam sholat. Nah salah satu bukti kita ketemu Allah itulah bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maka saya katakan dalam perspektif tasawuf, sholat itu penyaksian zat kepada sifat. Zat memuji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma' Allah, afalnya afal Allah. Maka orang sebut al-abid wal ma'bud wahid. Ya, yang nyembah dan yang sembah ya dia itulah. Cuman ketika kita memahami dia, nah kita pilahkan dulu, ibarat kita melihat sebuah buahan, satu biji buah mangga. Yang kita sebut buah mangga. Tapi begitu kita perhatikan buah mangga, ternyata ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Kulit bukan isi, isi bukan rasa. Kulitnya kulit mangga, isinya isi mangga, rasanya rasa mangga. Maka satu. Tapi ketika kita pilih, ada kulit, ada isi, ada rasa. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Nah kita perlu bedakan itu. Nah kalau tidak terbedakan mana zat mana sifat, nah nggak bisa kita ketemu Pak. Nah makanya sholat itu sendiri disebut dengan oleh-oleh. Kenapa? Praktek Isra Mi'raj ada di dalam sholat. Coba perhatikan, ketemu Jibril, ada pembimbing. Siapa yang membimbing jasad kita yang mau berangkat? Ruh kita sendiri kan, yang membimbingnya. Pikiran kita sendiri kan, yang membimbing sehingga mau kita melaksanakan itu. Nah sebelum berangkat apa? Bersihkan dulu, wudhu dulu, bersih dari hadas dan najis. Lalu menghadaplah kepada Allah begitu. Nah begitulah seterusnya sampai langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ketemu dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Cuman di kita ini cuman hafal aja gitu. Hafal kalimatnya tapi tak paham kepada siapa kita dialog. Kapan kita dialog? Nah di saat itulah sebenarnya kita ketemu Allah. Makanya kalau istilahnya, kalau kamu merasa kamu yang sholat tidak sah sholat kamu. Artinya tak sampai yang dituju. Nah,
Cuman kita laksanakan sholat secara syariat, tetapi isinya tidak dipakai. Ya, kulitnya bagus, cuman nggak ada isi, Pak. Mau makan apa? Nah, oleh karena itulah peristiwa Isra Mi'raj sungguh sangat luar biasa, Pak. Artinya ini petunjuk buat kita untuk kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita sehingga kita bisa memahami ya, apa yang diinginkan Allah dari peristiwa itu. Ya, bukan untuk menjunjung-nyanjung Nabi, bukan. Nabi tidak perlu disanjung sebenarnya, karena beliau sudah Habibullah. Ya. Jadi Habibullah. Jadi kita menyanjung Nabi, Nabi nggak bertambah derajatnya, nggak mau bernyanjung Nabi juga nggak rendah derajatnya, enggak. Makanya kita suruh banyak baca salawat. Nah, kalau saya ibaratkan, ini gelas, Pak. Gelas ini penuh air, terletak di wadah piring. Emang yang sudah penuh, lalu kita tuangkan. Kira-kira air itu akan melimpah kemana? Ke piring, kan? Semakin banyak kita tuangkan, semakin banyak air melimpah ke piring. Limpahan air ke piring ini untuk sedekah, untuk hadiah bagi yang menuangkan. Bukan untuk gelas. Gelas sudah penuh kok. Ya, begitulah kita membaca salawat kita kepada Rasul, bukan untuk meningkatkan martabatnya Rasul, bukan. Beliau sudah Habibullah, Pak. Ya. Tapi kita banyak membaca salawat kepada Rasul, itu terpulang kepada yang membaca itu sendiri. Semakin banyak kita membaca salawat, semakin dekat kita kepada Rasul, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sedikit kita baca salawat, sedikit pahala aja, kan gitu. Jadi untuk yang bersangkutan sendiri, kita baca salawat itu untuk yang bersangkutan yang membaca. Kalau Nabi mah, sedunia ini nggak ada yang bersalawat, tetap saja Rasulullah Habibullah kok. Ya. Sedunia ini membaca salawat semua, umpamanya, gitu ya, nggak akan bertambah pula derajat Nabi. Ya. Jadi kenapa? Karena beliau sudah naik, sudah sampai Habibullah, kekasih Allah. Kalau saya ibaratkan, mohon ampun pada Allah, maksudnya Allah dari bermisal, misalnya itu ya, ya, kita ambil contoh, gitu. Gula itu kekasihnya manis. Maka manis itu butuh gula. Kenapa? Nggak muncul manis itu kalau nggak ada gula. Nggak bisa ditimbang manis itu, Pak. Ada. Kalau nggak ada gula. Jadi gula itu kekasihnya manis. Manis itu zatnya gula, gitu. Makanya Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah. Zahirnya Allah dengan adanya Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk sehingga betul-betul kita bisa memahami ya pesan-pesan suci dari peristiwa itu sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya kira demikian saja dulu materinya untuk pagi ini karena waktu sangat terbatas. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, kata Buya kan kalau kita tidak kenal Allah ini, maka kita tidak akan kenal Allah yang lain. Kira-kira seseorang itu tidak akan kenal Allah itu kapan? Kenapa? Seseorang itu tidak akan kenal Allah, sudah kenal Allah. Apakah sudah mengenal bersangkutan atau mengembalikan pinjaman gitu? Terima kasih. Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Maka saya katakan, kalau nggak kenal Allah di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Karena Allah sendiri yang ngasih tahu itu. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, nggak kenal Allah di dunia, dia akhirnya nggak kenal. Kenapa? Karena Allah tuh baqa, kekal. Ya, dia nggak berubah-ubah, nggak. Bagaimana Allah itu sekarang, di akhirnya ya begitulah gitu. Nggak berubah-berubah. Kalau berubah nggak baqa namanya. Karena Allah itu bersifat baqa, maka dia nggak ada berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Ya. Jadi gimana kita untuk mengenal Allah itu? Ya itu kaji diri, kajilah diri kita. Ya.
Hanya kita yang tahu. Biasanya kalau sudah kenal kepada Allah, orang itu, ya kita perhatikan para ulama, para aulia, dia sayang kepada semua makhluk Allah. Nggak ada kebencian. Karena Allah nggak pernah benci kepada hambanya. Ya, kan makhluk ini kan ciptaan Allah semua. Ya, tetapi kan tidak semua orang itu taat sama Allah. Ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang nggak percaya sama sekali. Ada yang malah mencaci maki Tuhan. Apa langsung Allah cabut ruhnya? Enggak, dibiarin aja. Rezeki dikasih, sehat tetap dikasih. Nggak pengaruh. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, dia tidak butuh dari alam. Nah, jadi kamu manusia itu mau taat sama Allah, Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat. Manusia mau durhaka sama Allah, tetap saja Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat, gitu ya. Ya enggak pengaruh. Nah, jadi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, nampak ya, dia sayang kepada semua makhluk Allah, gitu ya. Nah, makanya dalam kata mutiara, pengasahabah sepuh bilang, sayangi orang yang membenci kepadamu. Ya. Nggak akan bisa apa kalau nggak masuk ke dalam. Ya. Lagian orang nggak benci aja susah, benar kita mau sayang. Ini orang udah benci mau disayangi. Gitu. Gitu ya. Nah itulah bahasa tasawuf. Gitu ya. Nah sebab apa? Ya, maaf Bapak Ibu ya, kalau kita melihat ada orang yang marah-marah, gitu ya, orang benci kita, sebenarnya ibarat mobil. Ya, ini mobil Grass. Ada dua mobil yang datang ke rumah kita. Misalnya Grass, artinya baru keluar dari dealer, masih bagus. Yang satu mobil pas, parkirnya bagus benar, parkirnya nah, enak kita ngelihatnya parkirnya, yang bawaannya juga ya apa nyantai begitu kan. Mobilnya selamat, supirnya juga selamat. Kenapa? Memang supirnya yang ahli, Pak. Ya, memang sudah supir apa kawakan gitu. Nah yang satu ini nyeradak nyeruduk masuk got. Aduh, kasihan mobilnya. Kenapa mobil bisa nyeruduk? Karena supirnya bukan ahlinya, Pak. Ya, supir cadangan. Gitu. Artinya apa? Aslinya manusia itu nggak ada yang benci kepada siapapun. Karena ruhnya itu dari Allah. Gitu. Tapi ketika kendaraan ini jadi supirnya iblis, nah begitu. Ibaratnya supir tadi, nyeruduk, Pak. Gitu. Maka sayangi orang yang benci kepadamu, sayang, kasihan mobilnya. Kasihan mobilnya. Kenapa? Dibawa oleh supir yang bukan ahlinya. Ya, bapak itu, ibu itu, sebenarnya kalau aslinya dia sangat sayang kepada orang. Cuman sekarang lagi dikendarai oleh iblis. Nah, maka dia nyeruduk, benci sama siapa-siapa. Ya, bukan ahlinya itu. Ya, jadi itu makanya Bapak Ibu, salah satu ciri orang ma'rifat kepada Allah, menaruh sayang kepada siapa-siapa. Tak ada kebencian. Nah, itu satu diantaranya itu ya. Nah, kemudian timbul rasa ketenangan. Ya, dapat rezeki yang menyenangkan, dia syukuri. Mungkin dapat musibah, dia sabar gitu ya. Tidak nyeradak nyeruduk, enggak gitu ya. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan materi. Yang dilihatnya itu si pemberi materi. Misalnya kita dapat duit katakanlah 10 juta, kan senang kita. Pada satu saat mungkin kita tidak dapat sama sekali. Kan senang kalau mendapat, tidak senang kalau tidak mendapat. Bagi orang yang ma'rifat nggak sama aja. Kenapa sama aja? Karena yang dilihatnya bukan duitnya. Bukan ada tidak adanya. Ada di duitnya Allah yang memberi, Allah yang menetapkan. Tak ada pun Allah juga yang menetapkan. Jadi yang dilihatnya Allah. Sehat kita Allah yang ngasih, sakit kita Allah yang ngasih. Jadi bukan sakit dan sehatnya yang dipandang. Yang dipandang itu si pemberi, si penetap sehat dan sakit. Maka disitulah timbul kesabaran ketika ada musibah, ada sakit. Timbul kesyukuran ketika ada kenikmatan. Kenapa? Yang dilihatnya bukan benda. Yang dilihatnya bukan materi. Nah kita ini kan materi yang kita lihat. Suami datang ya bawa duit 10 juta, alhamdulillah senang benar, sampai sepatunya pun dilap. Bila perlu keringatnya dilap. Begitu nggak bawa duit apa-apa, marah-marah.
Apa kerja kamu di luar? Nah, kerja benar apa enggak? Nah, itu ya. Atau duitnya sudah mampir ke yang lain gitu. Nah, itu kan. Mulai berantem gitu. Cekcok terus gitu. Kenapa? Karena yang dilihatnya ada tidak adanya duit. Gitu. Coba dilihat yang menetapkannya itu. Adanya karena Allah yang memberi, tidak adanya karena Allah juga yang menentukan gitu. Aman. Pulang kita bawa duit misalnya, alhamdulillah syukur kepada Allah. Tak dapat apa-apa, sabar, mudah-mudahan besok lusa ada rezeki, kan begitu. Ya, ini karena enggak, yang dilihatnya materi aja gitu. Kalau dapat sombongnya bukan main, seolah-olah hasil kerja payah dia, padahal bukan. Ya, nah, makanya perlu kita kaji apa tauhidnya tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya kira gitu, salah satu diantaranya gitu ya. Ciri-ciri orang ma'rifat sayang kepada semua makhluk Allah. Kemudian tenang dalam menghadapi kehidupan. Banyak yang lain tapi itu aja dulu. Nah, nanti kesiangan kita. Ada lagi yang lain ibu-ibu? Ya memang kalau ingin cepat pulang nggak usah nanya-nanya. Ya, udah. Alhamdulillah. Lega kalau sudah nggak ada yang nanya. Selamat. Baik Bapak Ibu, kita doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين